Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Diserang. Makhluk hidup misterius itu keluar dari magma dan meringkik tajam. Itu menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di udara, mengirim magma terbang secara acak. Danau magma yang tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Banyak pilar api magma terangkat, memberikan pemandangan yang sangat megah. Di langit, sayap Xiao Yan dengan cepat mengepak. Danau magma yang melonjak tiba-tiba juga menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan sayap awan ungu, kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, kecepatan makhluk misterius itu tidak kalah dengan kecepatannya. Saat suara meringkik menghilang, ia melesat dengan kecepatan lebih cepat dari yang diharapkan untuk ukurannya. Berangsur-angsur menyusul Xiao Yan, membuka mulut besarnya dengan sinis dan menembakkan 3 garpu seperti lidah merah cerah seperti panah tajam. Tuan muda, hati-hati. Itu di belakangmu. Di pintu keluar terowongan, King Lin berteriak dengan suara tajam saat dia menatap makhluk hidup besar yang secara bertahap mengejar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisinya, wajah Xiao Ding dipenuhi kecemasan. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia tidak bisa pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mondar-mandir dengan cemas di terowongan. Setelah mendengar jeritan tajam King Lin, Xiao Yan yang terbang cepat merasakan kulit di tubuhnya menegang. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan panas ditembakkan dari belakangnya. Tenggorokan Xiao Yan menggulung sedikit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Saat dia mengepakkan sayap awan ungu, kakinya menendang dengan keras pilar batu besar di sampingnya yang tergantung di langit-langit dan berteriak, "Langkah peledak!" Mengikuti suaranya, tubuh Xiao Yan terlipat menjadi bentuk busur. Dengan suara, "Cila," pakaian Xiao Yan menempel erat di kulitnya saat tubuhnya menegang dan langsung melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Meminjam kekuatan dari langkah peledak, Xiao Yan menghindari pukulan mematikan dari makhluk hidup misterius di belakangnya dengan keberuntungan. Pada saat yang sama, dia memperpanjang jarak di antara mereka sedikit. Mendesis. Melihat mangsanya, yang akan mencapai mulutnya, telah melarikan diri, makhluk hidup misterius itu mengeluarkan desisan marah. Ekor besarnya terayun keluar dengan keras. Seketika, pilar batu kokoh yang telah terkena magma panas berkali-kali sebelumnya, meledak. Saat pilar batu meledak, tak terhitung banyaknya batu yang menghujani. Ekor makhluk hidup misterius terus berayun dengan keras. Setiap pecahan batu yang bersentuhan dengan ekor menjadi seperti bola meriam yang baru saja dilepaskan, dengan kejam dan marah menembak ke arah Xiao Yan yang melarikan diri. Gelombang suara ledakan yang terdengar dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja menjadi sedikit rileks, menjadi cemas lagi. Persepsi spiritualnya meninggalkan tubuhnya dan mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Tubuhnya kemudian mulai berputar dan berputar dengan cara yang aneh. Ci. Banyak pecahan batu dengan tepi tajam membawa suara tajam menusuk saat mereka terus melewati kulit Xiao Yan. Xiao Yan terus menghindari serangan berulang dari pecahan batu ini. Namun ketika mereka melewati tubuhnya, kekuatan tajam dengan bebatuan meninggalkan banyak tanda berwarna merah di tubuh Xiao Yan. Bang! Beberapa pecahan batu yang meleset terus melesat ke depan untuk beberapa jarak sebelum menabrak batu lain yang mengeras magma keras. Seketika, pecahan itu meledak, meninggalkan banyak garis retak pada bebatuan keras,
mengungkapkan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan dipukul oleh satu karena dia lalai, dia mungkin kehilangan kemampuan bertarungnya di tempat dan terjun ke magma, berubah menjadi abu dalam beberapa saat. Melihat banyak garis retakan di batu yang diperkuat magma, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi Xiao Yan. Jika dia tidak melatih kemampuan menghindarnya pada pilar kayu yang telah Yao Lao pasang secara khusus di dalam pegunungan binatang ajaib, dia mungkin benar-benar harus tinggal di sini selamanya. Benda ini sebenarnya tahu bagaimana menggunakan objek lain untuk menyerang. Jelas kecerdasannya tidak rendah. Sialan. Sebuah pikiran muncul dengan cepat di dalam hatinya. Sama seperti Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan, kakinya menginjak dengan keras ke pilar batu lain. Kecepatannya sekali lagi meningkat secara drastis. Dengan jarak yang didapat dari peningkatan kecepatannya, Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Tatapannya terfokus pada makhluk misterius tidak jauh di belakangnya dan tidak bisa tidak menghirup udara dingin. Makhluk hidup misterius yang tiba-tiba keluar dari magma ini adalah binatang ajaib dengan bentuk seperti ular. Tubuhnya sangat panjang. Dengan pandangan kasar, panjangnya setidaknya 40-50 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti giok api bundar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik berwarna merah seukuran telapak tangan. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa binatang itu memiliki dua kepala, bercabang dari daerah leher panjang. Kedua kepala jahat itu memiliki mata berbentuk belah ketupat besar yang dipenuhi dengan sifat liar dan niat membunuh yang haus darah. Sungguh hal yang aneh. Binatang ajaib macam apa ini? Pikiran menakutkan melintas di dalam hatinya. Xiao Yan memperhatikan bahwa ular berkepala dua itu tiba-tiba melambat. Area leher mereka tampak membengkak secara bertahap, sepertinya mereka bermaksud untuk meludahkan sesuatu. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan merasa tidak enak di hatinya. Dia segera mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghentikan gerakan ke depan dan menembak tubuhnya ke atas. Tepat saat tubuh Xiao Yan terangkat ke atas, ular berkepala dua di belakangnya membuka mulut mereka dengan sinis. Dua pilar magma besar yang terbentuk dari magma dan nyala api tiba-tiba menyembur seperti letusan gunung berapi. Seketika dua kolom magma yang bergolak dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan. Bang! Salah satu serangan kolom api menyapu dengan kejam melewati 2 meter di bawah Xiao Yan. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya membakar sebagian celana Xiao Yan. Sensasi terbakar yang dipancarkan dari kulitnya menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Salah satu kolom api mungkin telah meleset tetapi yang lain melewati udara dengan cara seperti kilat, meninggalkan jejak api berwarna merah sambil membawa kekuatan destruktif karena akan menabrak Xiao Yan dengan keras. Di pintu keluar terowongan agak jauh, Xiao Ding dan King Lin memasang ekspresi ketakutan saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang akan ditelan oleh tiang api. Suhu tinggi yang tiba-tiba muncul di belakangnya segera membakar pakaian di punggung Xiao Yan menjadi abu. Kulit aslinya yang agak hitam telah berubah menjadi merah total. Sialan, suhu panas tiba-tiba di belakangnya membakar pikiran Xiao Yan sampai dia pusing. Dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga saat sudut matanya melayang di belakangnya. Dia terkejut menemukan bahwa pilar magma besar telah sepenuhnya mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk melarikan diri dari wilayah yang ditutupi oleh kolom api. Guru, jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan benar-benar mati. Serangan destruktif di dekatnya menyebabkan mata Xiao Yan menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Setelah gagal melarikan diri meski menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengaum tergesa-gesa di dalam hatinya. Haha. Apakah kamu akhirnya mencapai batasmu?
tawa menggoda lama terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Pada saat tawa tua terdengar, energi aneh tiba-tiba mengalir ke sayap awan ungu di punggung Xiaoyan. Mengikuti suara teredam lembut, beberapa garis berwarna ungu samar-samar muncul di sayap awan ungu. Sepasang sayap mengepak mengikuti suara, cila, dan tubuh Xiaoyan melewati hambatan udara. Seperti ikan kecil yang berenang di danau, dia melesat keluar dari batas yang ditutupi oleh tiang api dengan cara seperti kilat. Serangan kolom api magma besar meleset dan melesat ke danau magma. Seketika, ledakan terdengar dan seluruh tempat mulai bergetar. Ketika kolom api magma besar memasuki danau magma, itu melakukan semacam fungsi katalitik. Jumlah pilar magma besar yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melesat keluar dari permukaan danau yang tenang saat banyak suara teredam terdengar. Adegan yang sangat menakutkan ini agak mengingatkan pada neraka-neraka. Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding dan Qing Lin menyaksikan dunia magma yang tiba-tiba berubah menjadi sangat liar. Dalam keterkejutan mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Di depan bencana alam yang sangat besar ini, kekuatan manusia tampak sangat kecil. Pantas saja, api surgawi begitu langka dan sulit didapat. Mendapatkan api surgawi dari tempat ini yang bisa disebut sebagai tempat kematian mutlak adalah sesuatu yang sesulit mendaki ke surga, gumam Xiao Ding. Bang! Saat kedua orang itu menatap dengan ekspresi terkejut, pilar magma tiba-tiba melesat ke langit dari danau magma dan mendarat tidak jauh dari terowongan. Magma panas memercik dan menghujani segala penjuru. Melihat magma yang menyembur, Xiao Ding buru-buru menarik Qing Lin dan buru-buru mundur agak jauh sebelum mereka berhasil menghindari tetesan panas magma. Bagaimana Xiao Yanzi? Di mana dia? Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding berkata dengan suara yang sangat cemas saat penglihatannya benar-benar terhalang oleh magma yang meledak. Di sampingnya, wajah kecil Qing Lin juga pucat. Sikapnya yang tidak berdaya tampak sangat pemalu dan cemas. Saat mereka berdua sangat cemas sampai gila, sesosok manusia tiba-tiba keluar dari danau magma dan berbelok sembarangan ke pilar magma. Melihat sosok manusia langsung mengetuk jalan melalui pilar magma yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Ding merasakan sedikit kejutan di hatinya saat dia bersukacita. Kakaknya benar-benar bisa mengabaikan suhu tinggi magma. Bukankah ini terlalu menakutkan? Setelah bergegas melalui pilar magma terakhir, sosok manusia, yang tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh doki berwarna ungu, akhirnya masuk ke dalam terowongan. Telapak tangannya menahan dinding saat dia terus menghirup udara kasar. Dengan suara serak, dia berkata, "Sial. Hal itu terlalu menakutkan." Saat itu, pakaian pada Xiao yang sudah terbakar hingga menjadi belang dalam kondisi yang memprihatinkan. Kulitnya juga seluruhnya merah. Rambutnya yang berwarna hitam juga menjadi sedikit coklat. Rambut yang dilindungi oleh Qi adalah Hope. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan berulang kali terengah-engah, Xiao Ding menghela nafas lega sebelum buru-buru bertanya. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia mengangguk. Menyandarkan punggungnya ke dinding terowongan, dia perlahan duduk. Pandangannya terfokus ke danau. Mungkin itu karena dia telah kehilangan targetnya, tetapi ular berkepala dua itu hanya berenang perlahan di permukaan magma. Keempat mata kastanya besar itu terus mengamati sekelilingnya. Karena penutup yang diberikan oleh magma berisi udara, pencariannya sia-sia. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendesis dengan marah. Ekornya yang besar terayun dengan liar, menyebabkan danau magma berulang kali mendidih dan melonjak. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.